Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Selamat Gimana siang, nih Bu. kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, alhamdulillah ya. Sekarang kita bisa berjumpa lagi dalam tatap maya. Hari ini kita akan belajar matematika kembali. Sebelumnya Ibu absensi dulu ya. Mbak Intan. Hadir, Bu. Ya, Mbak Jenny. Hadir. Mbak Rifka. Hadir, Bu. Ya, alhamdulillah ya, hari ini lengkap, kita masuk semua. Langsung saja kita ke materinya. Bentar, Ibu share screen dulu ya. Share screen-nya udah terlihat? Sudah, Bu. Oke. Ya, hari ini kita mulai bab baru lagi ya, tentang bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang sisi lengkung ini nanti akan gabungan dari bangun ruang sisi datar, bangun datar lainnya ya, yang udah kalian pelajari di bab sebelumnya. Nah, kita langsung mulai ya. Jadi di bab ini, di bab bangun ruang sisi lengkung ini, nanti kalian akan belajar tentang ada 3 bangun ruang. Di sini ada tabung, ada kerucut, dan ada bola. Tapi khusus untuk pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang tabung terlebih dahulu ya. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang kerucut dan bola. Nah, kita coba mempelajari tabung dulu. Nah, di sini Ibu tampilkan ada contoh-contoh benda berbentuk tabung yang mungkin kalian nggak asing ya sama bentuk-bentuk ini. Ini ada kaleng susu, sama ini celengan ya. Dari kalian mungkin juga udah ada yang punya dari bentuk-bentuk tabung yang ini ya. Nah, dari bentuk tabung ini, kalau kita ilustrasikan dalam bentuk gambar, itu akan menjadi seperti ini. Nah, seperti ini ya, terdiri dari bagian atas, bagian selimut, dan bagian alas. Dari ilustrasi gambar ini, jika kita pisahkan atau kita buka gitu ya, menjadi sebuah jaring-jaring, itu bisa menjadi seperti ini. Nah, ini ya, bagian atas menjadi seperti ini, bagian selimut menjadi seperti ini, dan bagian alas menjadi seperti ini. Nah, kalau kita lihat-lihat nih dari jaring-jaring tabung ini, terdiri dari sebuah bangun datar, ya kan? Ada yang tahu nggak ini terdiri dari bangun datar apa aja? Coba Mbak Rifka. Lingkaran, Bu. Iya, lingkaran itu bagian yang mana sama mana ya, Mbak Rifka? Bagian apa ini? Atas dan alas, Bu. Iya, betul ya. Jadi dari jari-jari tabung ini, bagian atas dan alasnya itu berbentuk lingkaran. Dan bagian yang selimutnya ini, Mbak Intan, ini bangun datar apa ya, Mbak Intan? Persegi panjang, Ibu. Iya, betul ya. Bagian selimutnya ini berbentuk persegi panjang. Jadi dari ilustrasi ini dapat kita simpulkan bahwa tabung itu merupakan sebuah bangun datar ruang sisi lengkung yang dibentuk oleh 2 lingkaran identik yang sejajar dan persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Ini ya, ada 2 lingkaran yang identik dan sejajar, itu bagian atas sama alasnya, kemudian persegi panjangnya itu yang bagian selimutnya.
Selanjutnya, nah kita akan belajar tentang permukaan tabung. Nah, ini kan tadi gambar jari-jari, gambar jaring-jaringnya ya, jaring-jaring dari tabung. R itu jari-jari lingkaran, dan T itu tinggi dari tabungnya atau lebar dari persegi panjangnya. Nah, yang namanya luas permukaan tabung berarti luas dari seluruh bangun ini. Berarti luas dari dua lingkaran dan luas persegi panjang. Gitu ya. Ini ada luas sama dengan dua luas lingkaran ditambah luas persegi panjang. Nah, karena ini bentuknya lingkaran dan persegi panjang, di sini kan ada luas lingkaran nih. Coba ada yang tahu nggak ya, luas lingkaran itu apa? Harusnya udah tahu ya, kita udah pelajari di minggu-minggu sebelumnya. Coba Mbak Jenny, masih ingat nggak luas lingkaran itu rumusnya apa? Ingat, Bu. Luas lingkaran itu PR kuadrat. Iya, benar ya. Kalau luas lingkaran itu PR kuadrat. Nah, ini karena terdiri dari dua lingkaran, berarti ini 2 dikali PR kuadrat. Terus ditambah sama luas persegi panjang. Luas persegi panjang itu kan panjang kali lebar. Nah, tapi di sini itu panjangnya 2 PR karena panjang persegi panjangnya ini sama dengan apa ini namanya ya, keliling dari lingkarannya. Kemudian sedangkan lebarnya itu kan bagian ini nih. Lebarnya berarti sama dengan dari tinggi tabungnya. Nah, karena ini P-nya itu 2 PR dan lebarnya itu T, maka kita substitusikan ya. Jadinya luasnya sama dengan 2 PR kuadrat ditambah 2 PRT. PR-nya itu panjangnya dan T-nya itu lebarnya. Nah, dari rumus ini kan sama-sama punya 2 PR ya. Ini ada 2 PRR sama 2 PRT. Maka dari itu 2 PR-nya bisa kita keluarkan. Jadi seperti ini. 2 PR dikali R tambah T. Jadi dapat disimpulkan kalau rumus luas permukaan tabung itu 2 PR dikali R plus T. Itu rumus luas permukaan tabung. Selanjutnya, volume tabung. Nah, gambarnya masih sama seperti tadi ya. Ada jari-jari dan ada tinggi dari tabungnya. Kalau luas permukaan tabung itu kan tadi luas dari penjumlahan dari luas 3 bangun datar ini ya. Kalau volume itu kan yang kita tahu rumusnya itu luas alasnya dikali tinggi dari bangunnya. Nah, luas alas dari tabung ini apa ya? Ada yang tahu? Luas alas. Alasnya itu apa ya, Mbak Jenny? Lingkaran. Iya, luasnya lingkaran. Berarti luas alas ini bisa kita ganti dengan luas lingkaran. Nah, tadi kan luas lingkaran itu rumusnya PR kuadrat atau PRR. Dikali tinggi. Tingginya berarti tinggi tabungnya ini, T. Jadi volumenya itu PR kuadrat T. Nah, volume tabung nih. P sama dengan PR kuadrat T. Selanjutnya, langsung kita ke contoh soal ya. Suatu tabung memiliki jari-jari sepanjang 14 cm dan tingginya 25 cm. Hitunglah luas permukaan tabung dan volume tabung tersebut. Dari soal ini diketahui ya jari-jarinya atau R-nya itu 14 cm, kemudian T-nya itu 25 cm. Nah, yang ditanyakan itu kan L dan V. Nah, ini kita cari luasnya dulu ya. Luasnya kan tadi rumusnya 2πr kali R plus T. Nah, jari-jarinya ini kan merupakan kelipatan 7 ya.
Ya, Ibu mengingatkan lagi nih, nilai Pi itu berapa? Ada 2 nilai Pi ya. 22/7 dan satu lagi berapa ya? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat nilai Pi itu berapa? Tahu. Berapa, Mbak? 3,14. Iya, 3,14 ya. Nah, ini Ibu mempermudah aja ya. Kalau misalkan jari-jarinya itu merupakan kelipatan 7, kalian menggunakan nilai Pi-nya itu 22/7. Tapi kalau misalkan jari-jarinya bukan merupakan lipatan 7, berarti misalnya 10, 11, 12, itu kan bukan merupakan lipatan 7. Berarti kalian menggunakan 3,14 saja. Nah, karena jari-jarinya di sini 14 cm, kalian gunakan nilai Pi-nya itu 22/7. Nah, tinggal kita masukkan saja ke dalam rumusnya. Pi-nya 22/7, M-nya 14, kemudian T-nya 25. Kalau kita hitung menghasilkan 3.432 cm. Ini untuk luas permukaan tabungnya. Belum selesai ya. Di sini kita disuruh mencari juga volume dari tabungnya. Nah, di sini volume tabung itu kan rumusnya Pi R kuadrat T. Nah, karena udah ada rumusnya, dan di sini yang ada di rumus sudah diketahui semua, tinggal kita masukkan. Nilai Pi-nya 22/7 dikali jari-jarinya 14 kuadrat, dikali tingginya 25. Diperoleh volumenya itu 15.400 cm3. Jadi, luas permukaan tabung 3.432 cm2 dan volume tabungnya 15.400 cm3. Nah, untuk penjelasan yang Ibu jelaskan tadi ternyata sudah selesai ya. Sampai sini, adakah yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Belum ada, Bu. Belum ada ya. Kalau belum ada, kita coba mengecek pemahaman kalian sudah sampai mana. Di sini Ibu sudah ada soal. Di sini kita kerjakan bersama-sama aja ya. Sebentar. Sebentar ya. Ibu buka dulu soalnya. Nanti yang Ibu tunjuk bisa menjawab soalnya ya. Kita mulai. Soal pertama bisa dijawab oleh Mbak Intan. Apakah gambar ini merupakan tabung? Mbak Intan, true atau false? True. True. Benar ya, gambar tadi berupa tabung. Selanjutnya, soal selanjutnya dijawab oleh Mbak Rifka ya.
rumus luas permukaan tabung adalah A, B, C, atau D, Mbak Rifka? B. B, coba kita ya. Ternyata salah ya jawabannya. Yang A, 2 PR kali R plus T. Nggak apa-apa ya, namanya juga baru belajar. Selanjutnya, soal selanjutnya dijawab sama Mbak Jenny ya, berarti yang belum. Nilai Pi 3,14 digunakan jika jari-jari kelipatan 7. True atau false, Mbak Jenny? False. False. Benar. Nah, soal terakhir nih. Kalian dituntut untuk menghitung. Entah ini menghitung luas permukaan ataupun volume dari tabung. Siap-siap ya, waktunya 30 detik. Ini siapa saja boleh menjawab. Volume tabung 2.310 cm3 apabila jari-jari alas tabung 21 cm dan tinggi tabung 5 cm. True atau false? Siapa yang mau menjawab? Yuk, rumus volume tabung. True atau false? Nggak ada yang menjawab ya, jawabannya benar. Coba kita bisa hitung ya. Di sini kan rumus volume tabung itu kan Pi R kuadrat T. Nah, di sini kan kita ketahui jari-jarinya itu 21, tinggi tabungnya 5 cm. Karena 21 itu merupakan kelipatan 7 ya, berarti kita menggunakan Pi-nya 22/7. Berarti 22/7 dikali 21 kuadrat dikali 5. Jawabannya 2.310 cm3 ya. Berarti ini harusnya true. Nah, ya, pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Sampai di sini untuk minggu depan berarti kita tinggal membahas tentang kerucut dan bola. Untuk materi tabung hari ini sudah selesai. Ada tugas ya. Kalian bisa mengerjakan soal di halaman 78 buku paket soal nomor 1 sampai 5 ya. Ya, kalian mengerjakan di buku tulis saja, nanti minggu depan dikumpulkan ke Ibu. Seperti itu ya. Ya, Bu. Ya, pembelajaran hari ini kita cukupkan saja. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau masih ada kebingungan, bisa ditanyakan saja di grup ataupun bisa PC ke Ibu. Karena pembelajaran sudah selesai, kita cukupkan di sini. Mohon maaf. Terima kasih dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih kembali, Bu. Bu.